warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Afnilia Indah, NIM 2023-11009, Prodi Manajemen semester 4A Pagi. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis dengan fokus pada alat dan kerangka analisa, data dan sumber data, serta kriteria penilaian yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, izinkan saya membukanya dengan sebuah humor, di mana humor ini bukanlah humor percintaan tetapi humor motivasi, di mana kita sebagai mahasiswa layak dan sepandasnya kita bisa membukakan peluang dan juga menciptakan suatu ide bisnis yang memang bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke. Bisnis tanpa studi kelayakan itu ibarat nekat buka warung kopi di gurun pasir. Mungkin sih, tapi siapa pelangganmu? Kaktus. Makanya hari ini kita bahas bagaimana memastikan ide bisnis kita itu bukan mimpi di siang bolong, tapi peluang nyata. Karena seperti kata Jack Ma, peluang terletak di tempat orang lain takut menemukannya. Oke teman-teman, bagaimana humornya? Menyenangkan bukan? Oke, kita langsung saja ke slide pertama, yaitu pendahuluan, yang dimana di dalam pendahuluan ini ada tujuan dan juga ada pentingnya dan juga terkait dengan evaluasi kelayakan bisnis. Oke. Tujuan yang pertama adalah memahami kelayakan bisnis dan alat analisa yang digunakan untuk menilai potensi dan risiko sebuah bisnis. Terus yang kedua, pentingnya mengevaluasi kelayakan bisnis sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam memulai atau mengembangkan sebuah bisnis. Baik, adapun tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan analisis kelayakan bisnis secara menyeluruh, pentingnya data yang valid, serta kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha. Oke, baik teman-teman, materi berikutnya adalah kelayakan bisnis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide atau rencana ataupun planning bisnis dapat dilaksanakan secara efektif dan menguntungkan. Oke baik teman-teman, selanjutnya adalah dua aspek utama dalam kelayakan bisnis. Yang pertama itu kelayakan hukum. Jadi kelayakan hukum ini mengacu pada seberapa baik bisnis tersebut mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Dan ini juga mencakup perizinan yang diperlukan, perlindungan hak kekayaan, tentang intelektual dan juga tanggung jawab hukum perusahaan. Jadi aspek ini sangat penting agar bisnis tidak menghadapi masalah hukum ke depannya. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan atau harus ada surat izin berusaha. Oke, yang kedua tadi yaitu kelayakan finansial dalam bisnis. Jadi teman-teman, kelayakan finansial ini berfokus pada analisis apakah bisnis atau ide kita tersebut dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya dan memberikan pengembaliannya yang memadai bagi para pemangku kepentingan. Baik, ini mencakup perencanaan anggaran, analisis pendapatan terkait dengan pengeluaran dan juga pemasukan kita yang seperti arus kas juga, serta sumber pendanaan yang dibutuhkan. Baik, jika bisnis ini tidak memiliki dasar finansial yang kuat, meskipun ide atau konsepnya itu menarik, kemungkinan besar bisnis tersebut tidak akan berkembang dan juga tidak akan bertahan lama kalau misalnya tidak didasarkan dengan finansial. Oke baik, selanjutnya adalah alat dan kerangka analisa studi kelayakan bisnis. Jadi yang pertama itu analisa SWOT ya. Jadi teman-teman, analisa SWOT ini tidak asing lagi ya di telinga kita masing-masing karena kita sudah mendapatkan atau menerima materi analisa SWOT ini di waktu sebelumnya. Jadi analisa SWOT ini adalah seperti yang kita ketahui itu dalam suatu usaha atau dalam suatu bisnis itu adalah kekuatan, yaitu strength, kekuatan. Jadi faktor internal yang memberi keunggulan bagi perusahaan dibandingkan pesaing seperti teknologi unggul, merek yang kuat atau lokasi strategis. Jadi teman-teman, ketika kita membuka suatu usaha atau mempunyai ide bisnis, jadi kekuatan untuk bisa membuat kita punya usaha atau bisnis itu tetap unggul itu di bagian dari internal. Bagaimana kita bisa memperkuatkan atau menahankan menjadi kita punya keunggulan atau membuat kita punya produk itu unggul dalam hal apapun, itu di bagian internal bukan eksternal.
Oke, baik teman-teman, selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan. Jadi kekurangan atau aspek yang perlu perbaikan di dalam suatu perusahaan itu seperti sumber daya, terus kekurangan modal dan juga infrastruktur yang kurang memadai. Jadi meskipun ada kekuatan dalam suatu perusahaan itu pasti ada juga kelemahan. Kelemahan itu yang sering terjadi adalah seperti kekurangan modal dan juga adanya sumber daya yang terbatas. Jadi setiap ada pengevaluasian dan juga ada perbaikan supaya di dalam suatu perusahaan dan juga dalam suatu usaha itu tetap stabil. Terus yang berikut adalah opportunities, yaitu peluang. Jadi faktor eksternal dapat dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan seperti tren pasar baru, perkembangan teknologi dan juga kebijakan pemerintah yang mendukung. Terus yang berikut adalah threats, yaitu ancaman. Jadi faktor eksternal juga yang bisa mengurugikan atau perusahaan seperti persaingan. Jadi teman-teman, dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu perusahaan itu adanya usaha dan juga adanya bisnis. Jadi ketika misalnya ada berbagai ancaman. Ancaman itu yang membuat kita tetap konsisten dalam kepribadian kita. Jadi di sini adalah kalau misalnya ancaman itu berupa dari pesaing ya, atau kompetitor dari pesaing-pesaing lain yang memang notabene di sini adalah pesaing-pesaing itu bisa menemukan kita. Jadi kita harus tetap fokus dan juga tetap konsisten dalam kita punya proses. Oke, baik, selanjutnya adalah analisa yang kedua, yaitu analisa break-even atau titik impas. Jadi seperti yang kita ketahui, analisa break-even adalah perhitungan yang menunjukkan pada titik berapa total pendapatan suatu perusahaan akan sama dengan total biaya. Jadi artinya perusahaan tidak memperoleh laba ataupun kerugian. Ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak produk yang perlu dijual untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Dengan kata lain bahwa analisa break-even ini membantu perusahaan mengetahui jumlah unit yang harus terjual agar tidak merugi. Oke, jadi analisa yang ketiga adalah analisa pasar. Dan analisa pasar ini adalah proses untuk memahami dinamika pasar di mana perusahaan beroperasi. Ini mencakup evaluasi terhadap permintaan, penawaran, perilaku konsumen, pesaing, dan tren industri. Ada beberapa poin dalam analisa pasar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar dan juga ada ukuran dan pertumbuhan pasar. Oke, yang berikut adalah proyeksi keuangan. Jadi, proyeksi keuangan adalah prediksi tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan akan berkembang di masa depan. Nah, berdasarkan data dan juga tren saat ini, proyeksi ini penting untuk merencanakan kebutuhan dana dan juga memonitor kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi, proyeksi keuangan itu biasanya mencakup yang pertama itu ada proyeksi laba rugi, di mana itu menyajikan estimasi pendapatan dan juga biaya untuk menentukan apakah perusahaan akan mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Terus yang kedua itu adalah proyeksi arus kas. Jadi menghitung arus kas itu sendiri masuk dan keluar untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional. Terus ada proyeksi neraca, jadi menilai posisi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, dan likuiditas pemegang saham di masa depan. Jadi seperti itu terkait dengan proyek. Oke, poin yang berikutnya adalah kerangka analisa, dan di dalam kerangka analisa ini ada beberapa bagian yang sangat penting. Tentunya yang pertama adalah identifikasi tujuan bisnis. Jadi identifikasi tujuan bisnis adalah langkah pertama yang krusial untuk menetapkan arah dan fokus perusahaan atau proyek. Nah, tujuan ini memberikan panduan yang mengenai apa yang ingin dicapai kedepannya seperti apa. Jadi tugasnya itu adalah tujuannya itu adalah harus jelas dan fokus, dan juga harus bisa seperti apa pencapaian yang akan datang, dan juga harus bisa mencapai tujuan tersebut. Dan ini juga tujuan itu harus realistis di masa depan, dan tentunya itu harus mengalami keuntungan. Oke, baik, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini adalah langkah
Pertama, untuk mengumpulkan suatu informasi yang akurat dan juga jelas untuk bisa mengambil suatu keputusan. Dan pengumpulan data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pengumpulan data primer dan juga data sekunder. Baik, ketiga itu adalah penilaian risiko, di mana penilaian risiko itu adalah proses untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi potensi terkait dengan penilaian risiko dalam keberlangsungan suatu bisnis. Jadi di sini adalah apakah penilaian itu dari internal dan juga eksternal. Di internal itu mungkin ada kesalahan dalam manajerial, dan juga di eksternal itu mungkin ada kesalahan atau kesalahpahaman terkait dengan perubahan regulasi. Oke, yang berikut itu adalah perhitungan keuntungan dan juga kerugian. Jadi perhitungan keuntungan dan kerugian ini bagian dari finansial, seberapa besar laba yang dihasilkan atau kerugian yang bisa terjadi karena pendapatan, proyeksi dan juga biaya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman ada data dan sumber data. Jadi data yang dibutuhkan itu adalah data pasar, data finansial, data kompetitor, dan juga data hukum dan regulasi. Jadi saya tidak perlu jelaskan terkait seperti apa itu data pasar, data finansial, data kompetitor, dan juga data hukum dan regulasi, karena saya sudah menjelaskan di awal tadi terkait dengan data dan sumber data itu sangat mirip ya terkait dengan apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, baik, yang berikut adalah sumber data, yaitu ada sumber data primer dan sekunder. Terus yang selanjutnya itu adalah ada kriteria penilaian kelayakan bisnis itu sendiri. Itu adanya kriteria penilaian umum yang ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yaitu ada potensi keuntungan dan juga tingkat risiko, dan juga ada kelayakan operasional, juga ada kelayakan finansial, ada kelayakan pasar, dan juga ada kepatuhan hukum. Jadi tidak luput tadi apa yang sudah jelaskan di awal tadi, di awal materi tadi terkait seperti apa ya, terkait dengan kriteria penilaian kelayakan bisnis, karena ada kaitan dan juga ada kemiripan untuk materi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang perlu kita kaji bersama adalah evaluasi kelayakan bisnis adalah langkah penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Terus yang kedua adalah penggunaan alat analisis yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus yang ketiga, data yang akurat dan relevan dan juga kuat adalah kunci untuk mendapatkan analisis yang efektif. Terus yang keempat, kriteria penilaian yang jelas akan memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih objektif tentang kelayakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Ingat, bisnis tanpa studi kelayakan itu kayak nekat jalan tanpa peta. Kita butuh data, analisis, dan juga evaluasi yang tepat. Bukan cuma demi cuan, tapi demi perjalanan bisnis yang panjang. Semoga setelah ini kita semua gak cuma bilang pengen bisnis, tapi langsung bilang aku sudah siap berbisnis. Sukses selalu dan mari berburu cuan dengan cerdas. Oke, baik teman-teman, karena kita diawali dengan sebuah humor, jadi saya menutupi materi kali ini dengan sebuah humor. Jadi teman-teman, studi kelayakan ini ibarat ngecek, apakah bisnis kita bakal cuan atau cuma jadi kenangan? Ingat, sukses bukan soal punya ide paling cemerlang, tapi soal siap eksekusi dengan perhitungan matang. Kalau ragu, ingatlah, bahkan jualan bakso aja pakai survei dulu. Masa bisnis miliaran enggak? Yuk jadilah pebisnis yang bukan cuma bermimpi, tapi siap beraksi. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang belum paham ataupun ada yang belum mengerti terkait dengan materi yang saya bawakan, silakan bertanya. Saya sangat senang hati mendengarkan. Terima kasih.